Selamat pagi kelas 11. Nah, hari ini kita masuk bab kedua dari matematika minat. Kita masuk hari ini matematika minat ya. Masih tetap dengan saya Pak IS, Pak Indra Syahan. Oke. Ini ada bab kedua kita yang namanya rumus jumlah dan selisih dua sudut. Rumus jumlah dan selisih dua sudut. Nah, kita bedah dulu satu ini. Kita bedah dulu satu kata-katanya. Jumlah dan selisih. Berarti nanti di sini ada operasional tambah dan kurang. Oke, ada operasional tambah dan kurang. Berarti ada dua sudut. Berarti nanti ada sudut alfa dan sudut beta. Ya, operasinya nanti ada dua, baru ada sudut nanti nih, dua sudut. Dan ini masuk ke dalam yang namanya nanti kita bahas tentang trigonometri. Oke, kita bedah ya kata-katanya jumlah dan selisih. Berarti ada tambah, ada kurang operasinya. Dua sudut, berarti nanti ada sudut alfa dan sudut si beta. Oke, yang pertama trigonometri kan ada si sin, ini kan ada sin, ada si cos, ada si tan. Nah, kita mulai dulu yang dari tengah inilah, dari si cos, biar sama dengan yang buku. Berarti kita masuk nanti yang namanya si cosinus. Kita masuk yang namanya cosinus. Operasinya ada dua, berarti nanti ada kita bahas cos alfa ditambah, kan operasinya ada tambah, dan cos beta. Ini nanti seperti apa? Yang kedua, baru nanti ada cos alfa dikurang cos beta. Ini menjadi apa rumusnya? Ini dulu kita bahas. Kalau dia cos, ini kan cos alfa dan cos beta. Rumusnya ini menjadi cos alfa dikali cos beta. Kalau di awalnya tambah jadi kurang. Ini istimewanya. Dikurang sin alfa dikali sin beta. Oke, berarti kalau dia ini kurang berarti ini menjadi tambah. Ini menjadi cos alfa dikali cos beta ditambah sin alfa dikali sin beta. Ini dia rumusnya. Ini dia untuk rumus si cos. Hari ini kita belajar ini dulu. Satu subbab aja. Hari ini hanya satu subbab ini aja. Ini harus kalian hafal. Ya, ini kalian hafal. Oke? Daripada kita banyak bicara, banyak penipuan, banyak bacot, kita masuk langsung ke contoh soal. Contoh soal, konsol. Yang pertama, kita buat dulu misalkan berapa ya? Cosinus V cosinus theta ditambah si V. Oke, cosinus theta ditambah si V. Oke, kita jabarkan pakai ini tadi, rumusnya ini. Berarti menjadi ini cos theta, oke, dikali cos V. Kalau dia tambah menjadi dikurang sin theta dikali sin V. Oke, berarti ini menjadi cos alfa. V ini berapa derajat? Ingat, V itu masih tetap menjadi 180 derajat. Kalau cos 180, ini menjadi cos 180 dikurang sin theta dikali sin 180. Oke. Oke, cocok. Ini menjadi cos theta. Cos 180 itu minus 1 dikurang
sin theta. Sin 180 itu 0. Oke, positif kali negatif, berarti ini menjadi negatif cos theta dikali 0. Apapun dikali 0 pasti hasilnya 0. Berarti ini menghasilkan minus cos theta. Oke, gampang ya. Kita masuk ke consol kedua. Kita pakai angka-angka aja lah supaya mantap. Kita gunakan yang namanya angka-angka. Kita cari dulu yang pakai angka-angka ya. Nah, kita misalkan kosinus berapa kita buat ya? Kosinus 45 dikurang 30. Oke, 45 dikurang 30 berarti ini cos 45 dikali cos 30 dikurang sin 45 dikali sin 30. Udah, langsung jabarkan aja. Cos 45 itu setengah akar 2 dikali setengah akar 3 dikurang setengah akar 2 dikali sin 30 itu setengah. Oke. Cocok. Setengah kali setengah masih 1/4, akar 2 akar 3 akar 6 dikurang setengah masih 1/4 ya, 1/4 ya, 1/4 akar 2. Udah, kita pisahkan angka 1/4-nya menjadi 1/4 akar 6 dikurang akar 2. Selesai. Gampang masih ya. Oke lah. Coba kita buka dulu LKS 1. LKS 1 saya ambil satu contoh ya. Yang mana ya? Nomor 1 atau nomor 2? Ini dulu nomor 2 dulu. Dari tadi kita positif terus ya. Dari tadi positif, negatif. Kita coba dulu nomor 2. LKS 1 nomor 2. Itu ada soalnya cos X dikurang 45 derajat. Berarti ini menjadi cos X dikali cos 45. Kalau ada negatif menjadi tambah sin X dikali sin 45. Oke, ini menjadi cos X, cos 45. Cos 45 itu setengah akar berapa? Ayo yang lainnya. Setengah akar 2 ditambah sin X dikali setengah akar 2. Oke. Lihat setengah akar 2 nya sama, kita keluarkan aja. Berarti ini setengah akar 2 cos X ditambah sin X. Apa jawabannya? Coba lihat. Jawabannya ayam. Gampang ya. Gampang ya masih ya. Oke lah, contoh terakhir. Ternyata masih terlalu gampang masih ini, selisih sudut ini. Aku percaya kalian bisa. Coba kita lihat dulu soal yang agak susah, yang beda bentuknya. Soal nomor 7 coba ya. Soal nomor 7 ya. LKS 1 yang nomor 7. Coba dibaca dulu. Jika alfa dan beta itu katanya lancip dengan yang diketahui cos alfa itu 1/7, baru katanya cos beta itu 11/14. Oke, yang ditanya apa? Cos alfa ditambah beta. Nah, ini kan beda nih cara kerjanya. Ada yang diketahui ini dulu. Kalau dia lancip berarti ini kan dari sudut 0 sampai 90 derajat. Ya kan? Atau bisa kita bilang ini kuadran pertama. Berarti jawabannya ini semua nanti itu ada di kuadran pertama. Ini dia kuncinya, itu di kuadran pertama. Oke,
Kita bedah satu-satu. Ini ada si alfa, ada si beta. Kita gambar dulu segitiganya. Ini untuk si alfa, katanya cosnya itu 1/7. Ini untuk si alfa berarti 1/7. Cos itu sin demi cos dami, datar sama si miring, ya kan? Ini berarti x. Berarti untuk mencari x sama dengan 7 kuadrat dikurang 1 kuadrat. Ini berarti 49/1 akar 48. Berapa itu akar 48? Berarti x nya itu adalah akar 48. Berapa akar 48? Coba dulu, coba. Oke, maaf ya tadi ada gangguan dan nelpon. Kita lanjut lagi. Tadi kan udah dapat nilai sin alfanya akar 48/7. Dari mana akar 48? Ingat, sin itu demi, depannya akar 48, miringnya itu 1, berarti akar 48/7. Ya 7 nih, miringnya 7, berarti akar 48/7. Dapat si cosnya udah, si sinnya kita masukin ke beta. Kita buat segitiga betanya. Nah, apa yang diketahui si beta? Si cos beta 11/14. Cos sami 11, di sini 14, di sini x. Berarti sini x sama dengan 14 kuadrat dikurang 11 kuadrat. 14 kali 14 itu 44196 dikurang 121. Itu berarti 6 kurang 1 5, 9 kurang 2 7, 1 kurang 1 habis. Berarti x itu adalah akar 75. Berarti ini dapat nanti akar 75. Oke, x nya ini sama dengan akar 75. Nah, sudah. Berarti dapat sin betanya itu nanti berapa? Sin demi, berarti akar 75 per miringnya si 14. Udah ada cos alfa, ada cos beta, ada sin alfa, ada sin beta. Masuk ke rumus. Apa yang ditanya? Ini yang ditanya. Berarti cos alfa ditambah beta itu sama dengan cos alfa dikali cos beta tambah, berarti kurang, dikurang sin alfa dikali sin beta. Oke. Agak kabur ya. Cos alfanya sih 1/7. Cos betanya 11/14 dikurang sin alfanya akar 48/7 dikali cos betanya akar 75/14. Udah, tinggal kita kalikan aja. 11 kali 1 11, 14 kali 7 7 kali 4 28, 7 kali 1 7, tadi ada 2 berarti ini 98. Oke, selamat pagi kelas 11. Nah, hari ini kita masuk bab kedua dari matematika minat. Kita masuk hari ini matematika minat ya. Masih tetap dengan saya Pak IS, Pak Indra Syahan. Oke, ini ada bab kedua kita yang namanya rumus jumlah dan selisih dua sudut. Rumus jumlah dan selisih dua sudut. Nah, kita bedah dulu satu ini. Kita bedah dulu satu kata-katanya. Jumlah dan selisih. Berarti nanti di sini ada operasional tambah dan kurang. Oke, ada operasional tambah dan kurang. Berarti ada dua sudut. Berarti nanti ada sudut alfa dan sudut beta. Ya, operasinya nanti ada dua. Baru ada sudut nanti nih, dua sudut. Dan ini masuk ke dalam yang namanya nanti kita bahas tentang trigonometri. Oke, kita bedah ya kata-katanya jumlah dan selisih.
berarti ada tambah ada kurang operasinya. Dua sudut berarti nanti ada sudut alfa dan sudut si beta. Oke, yang pertama trigonometri kan ada si sin, ini kan ada sin, ada si cos, ada si tan. Nah, kita mulai dulu yang dari tengah inilah, dari si cos, biar sama dengan yang buku. Berarti kita masuk nanti yang namanya si cosinus. Kita masuk yang namanya cosinus. Operasinya ada dua, berarti nanti ada kita bahas cos alfa ditambah, kan operasinya ada tambah, dan cos beta. Ini nanti seperti apa? Yang kedua, baru nanti ada cos alfa dikurang cos beta. Ini menjadi apa rumusnya? Ini dulu kita bahas. Kalau dia cos, ini kan cos alfa dan cos beta. Rumusnya ini menjadi cos alfa dikali cos beta. Kalau di awalnya tambah jadi kurang. Ini istimewanya. Dikurang sin alfa dikali sin beta. Oke, berarti kalau dia ini kurang berarti ini menjadi tambah. Ini menjadi cos alfa dikali cos beta ditambah sin alfa dikali sin beta. Ini dia rumusnya. Ini dia untuk rumus si cos. Hari ini kita belajar ini dulu, satu subbab aja. Hari ini hanya satu subbab ini aja. Ini harus kalian hafal ya, ini kalian hafal. Oke, daripada kita banyak bicara, banyak penipuan, banyak bacot, kita masuk langsung ke contoh soal. Contoh soal, consol. Yang pertama kita buat dulu, misalkan berapa ya, cosinus V cosinus theta ditambah si V. Oke, cosinus theta ditambah si V. Oke, kita jabarkan pakai ini tadi, rumus ini. Berarti menjadi ini cos theta, oke, dikali cos V. Kalau dia tambah menjadi dikurang sin theta dikali sin V. Oke, berarti ini menjadi cos alfa. V ini berapa derajat? Ingat, V itu masih tetap menjadi 180 derajat. Kalau cos 180, ini menjadi cos 180 dikurang sin theta dikali sin 180. Oke. Oke, cocok. Ini menjadi cos theta. Cos 180 itu minus 1 dikurang sin theta. Sin 180 itu 0. Oke. Positif kali negatif, berarti ini menjadi negatif cos theta dikali 0. Apapun dikali 0 pasti hasilnya 0. Berarti ini menghasilkan minus cos theta. Oke, gampang ya. Kita masuk ke consol kedua. Kita pakai angka-angka aja lah supaya mantap. Kita gunakan yang namanya angka-angka. Kita cari dulu yang pakai angka-angka ya. Nah, kita misalkan cosinus berapa kita buat ya, cosinus 45 dikurang 30. Oke, 45 dikurang 30 berarti ini cos 45 dikali cos 30 dikurang sin 45 dikali sin 30. Udah, langsung jabarkan aja. Cos 45 itu setengah akar 2 dikali setengah
akar 3 dikurang setengah akar 2 dikali sin 30 itu setengah. Oke. Cocok. Setengah kali setengah masih seperempat, akar 2 akar 3 akar 6 dikurang setengah masih seperempat, seperempat ya, seperempat akar 2. Udah, kita pisahkan angka seperempatnya menjadi seperempat akar 6 dikurang akar 2. Selesai. Gampang masih ya. Oke lah, coba kita buka dulu LKS 1. LKS 1 saya ambil satu contoh ya. Yang mana ya? Nomor 1 atau nomor 2? Ini dulu nomor 2 dulu. Dari tadi kita positif terus ya. Dari tadi positif, negatif. Kita coba dulu nomor 2. LKS 1 nomor 2. Itu ada soalnya cos X dikurang 45 derajat. Berarti ini menjadi cos X dikali cos 45. Kalau ada negatif menjadi tambah sin X dikali sin 45. Oke. Ini menjadi cos X, cos 45. Cos 45 itu setengah akar berapa? Ayo yang lainnya. Setengah akar 2 ditambah sin X dikali setengah akar 2. Oke. Lihat setengah akar 2 nya sama, kita keluarkan aja. Berarti ini setengah akar 2 cos X ditambah sin X. Apa jawabannya? Coba lihat. Jawabannya ayam. Gampang ya. Gampang ya masih ya. Oke lah, contoh terakhir. Ternyata masih terlalu gampang masih ini selisih sudut ini. Aku percaya kalian bisa. Coba kita lihat dulu soal yang agak susah, yang beda bentuknya. Soal nomor 7 coba ya. Soal nomor 7 ya. LKS 1 yang nomor 7. Coba dibaca dulu. Jika alfa dan beta itu katanya lancip dengan yang diketahui cos alfa itu 1/7, baru katanya cos beta itu 11/14. Oke, yang ditanya apa? Cos alfa ditambah beta. Nah, ini kan beda nih cara kerjanya. Ada yang diketahui ini dulu. Kalau dia lancip berarti ini kan dari sudut 0 sampai 90 derajat. Ya kan? Atau bisa kita bilang ini kuadran pertama. Berarti jawabannya ini semua nanti itu ada di kuadran pertama. Ini dia kuncinya, itu di kuadran pertama. Oke, kita bedah satu-satu. Ini ada si alfa, ada si beta. Kita gambar dulu segitiganya. Ini untuk si alfa, katanya cosnya itu 1/7. Ini untuk si alfa berarti 1/7. Cos itu sin demi cos dami, datar sama si miring, ya kan? Ini berarti X. Berarti untuk mencari X sama dengan 7 kuadrat dikurang 1 kuadrat. Ini berarti 49/1 akar 48. Berapa itu akar 48? Berarti X nya itu adalah akar 48. Berapa akar 48? Coba dulu coba. Come on guys, subscribe right now.